Halo para mahasiswa, kita kembali akan melanjutkan materi mengenai integral kompleks. Setelah di video sebelumnya, kita mempelajari integral dari fungsi bernilai kompleks atas variabel real. Kali ini kita masuk ke materi untuk fungsi dari variabel kompleks yang juga bernilai kompleks. Nah, kita akan mencoba masuk ke yang namanya integral kontur. Ini sebenarnya kalau bagi kalian yang kemarin mengambil mata kuliah kalkulus vektor, ini sebenarnya sama dengan integral garis atau integral lintasan. Ya, tapi di kompleks mereka lebih menyebutnya sebagai kontur. Ya. Kita mula-mula idenya seperti ini ya. Kalau kita punya uh, kalau di real ya, kita coba mungkin kalau di kalkulus integral ini ya. Kalkulus integral atas bilangan real gitu ya. Apa makna dari integral fx dx dari A sampai B? Ini apa kira-kira maknanya? Nah, ini sebenarnya kan fungsi f ya. Fungsi f diintegralkan dari x sama dengan A ke x sama dengan B. Jadi A sebagai batas bawah dan B sebagai batas atas. Nah, kalau di real, kalau Anda punya dua bilangan real A dan B, maka sudah jelas hanya ada satu macam lintasan dari A ke B, yaitu interval AB ini. Ya. Dari X sama dengan A ke X sama dengan B. Ya, inilah satu-satunya lintasannya. Ya. Ini satu-satunya lintasan dari X sama dengan A ke X sama dengan B. Ya, sebenarnya bisa juga kalau Anda katakanlah dari A bergeser dulu lalu baru ke B juga bisa. Tapi nanti saat diintegralkan hasilnya akan sama. Ya. Jadi ya effectively kalau kita hanya berbicara mengenai garis bilangan real, ya dari A ke B ya hanya ada satu kemungkinan. Anda pasti melewati interval AB ini. Nah, kalau di kompleks bagaimana? Kalau misalkan kita berbicara untuk di sistem bilangan kompleks, ya, di sistem bilangan kompleks, saat kita berbicara integral dari fz dz, katakanlah dari z1 sampai z2, ini maknanya tentu saja adalah fungsi f diintegralkan dari z sama dengan z1 ke z sama dengan z2. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana menghubungkan antara dua bilangan kompleks z1 dengan z2. Ingat, bilangan kompleks itu kalau kita gambarkan itu bukan sekedar sebuah garis bilangan, melainkan bidang kompleks. Ada sumbu real, ada sumbu imajiner. Ini sumbu real, ini sumbu imajiner. Jadi setiap bilangan kompleks pasti memiliki bagian real dan juga memiliki bagian imajiner. Sehingga kalau kita gambarkan ibaratkan seperti di R2, berarti dia punya ya semacam koordinat begitu ya, seperti titik di bidang dimensi 2 seperti itu ya. Nah, seandainya saya punya dua buah bilangan kompleks Z1 dan Z2, kita asumsikan berbeda, berarti akan ada
dua buah titik pada bidang kompleks. Nah, bagaimana menghubungkan dari Z1 ke Z2? Kita bisa dengan menarik sebuah garis lurus langsung dari Z1 ke Z2. Bisa. Tapi juga bisa kita misalkan membuat sebuah lengkungan seperti ini. Seperti bentuk setengah lingkaran. Juga bisa. Bahkan kita juga bisa membuat lintasan seperti ini. Semua sama. Semua adalah lintasan pada bidang kompleks yang menghubungkan antara Z1 dengan Z2. Nah, ini yang disebut dengan sebuah kontur pada bidang kompleks. Nah, oleh karena itu, seringkali di kompleks mereka menyebutnya sebagai integral dari Fz dz atas sebuah kontur C. Ya. Jadi ini maknanya F diintegralkan atas suatu kontur C pada bidang kompleks. Ya. Jadi misalkan ya saya bisa melukiskan seperti ini, ya kurang lebihnya misalkan ya kontur C berbentuk seperti ini, ya misalkan ini arahnya demikian. Nah, ini misalnya sebuah kontur C, begitu ya. Ya, tentu saja sebuah kontur akan otomatis mendefinisikan titik awal dan titik akhirnya. Sehingga biasanya di sini tidak perlu kita tuliskan dari Z1 ke Z2. Ya. Jadi kalau misalkan di real, ya, mereka tidak akan permasalahkan mengenai bentuk lintasannya. Karena garis bilangan real ya cuma satu garis saja. Jadi dari A ke B ya hanya ada satu pilihan. Sedangkan kalau di kompleks kita berbicara menghubungkan antara dua buah titik. Ada berbagai macam cara menghubungkan dua buah titik dan tidak harus merupakan lintasan yang paling pendek ya. Jadi bisa berupa lengkungan, bisa juga Anda sedikit berbelok-belok baru mencapai Z2. Yang penting adalah titik awal sama akhirnya di mana ya. Dan ternyata ini tidak selalu sama nilainya. Jadi berbeda kontur ternyata juga bisa berbeda nilai integralnya. Nah, itulah mengapa di kompleks kita menyimbolkannya dengan integral F atas suatu kontur C. Kita nggak mengatakan dari Z1 ke Z2 karena kalau seperti ini tidak well defined. Ada banyak kemungkinan ya. Jadi di sini ada banyak kemungkinan. Ada banyak kemungkinan kontur dari Z1 ke Z2. Dan nilai integralnya mungkin berbeda. Ya. Jadi karena ya tak hingga banyak kemungkinan ya untuk menghubungkan Z1 dengan Z2, maka juga ada kemungkinan bahwa nanti nilai integralnya bisa berbeda. Sehingga kita di sini tidak menggunakan integral dari Z1 ke Z2, tetapi integral atas sebuah kontur C, di mana C adalah sebuah kontur pada bidang kompleks yang menghubungkan satu titik di bidang kompleks dengan sebuah titik di bidang kompleks. Inilah yang disebut dengan integral kontur. Sama seperti dulu Anda di kalkulus vektor, Anda mempelajari integral garis, itu kan juga integral dari sebuah fungsi bernilai vektor, tapi atas suatu lintasan, bisa di R2 atau di R3. Nah, ini sama idenya. Nanti Anda akan melihat bahwa pengerjaan integral kontur ternyata juga akan sama dengan, atau ya punya prinsip yang sama dengan integral garis pada kalkulus vektor.